Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadila. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai administrasi sistem jaringan, dimana pada video kali ini kita sudah masuk ke bab yang ke-12, yakni mengenai manajemen user dan grup. Sebelum masuk lebih dalam ke materinya, kita perlu tahu apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini, kita akan belajar yang pertama mengenai konfigurasi bootloader, lalu kemudian kita akan belajar membuat user dengan add user, lalu kemudian kita akan belajar mengenai opsi pada user add dan bagaimana cara membuat user dengan menggunakan user add, lalu kita juga akan belajar bagaimana cara untuk membuat grup, lalu bagaimana cara untuk menambahkan user ke dalam grup, dan yang terakhir adalah menghapus user dan grup. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni mengenai konfigurasi bootloader. Video sebelumnya, saat kita menginstal perintah vim pada Debian, itu kita diminta untuk memasukkan isi dari file Debiannya ataupun file ISO dari Debiannya. Nah, saat kita memasukkan file ISO dari Debiannya, ketika kita power off kemudian kita mau jalankan lagi filenya, itu nanti dia akan kembali ke tampilan awal saat boot install ulang, seperti itu teman-teman. Hal ini dikarenakan Debiannya itu booting melalui DVD, bukan melalui hard disk. Nah, karena itu nanti dia akan kembali ke tampilan untuk install ulang, seperti itu. Nah, cara menanganinya itu nanti teman-teman tinggal lepaskan saja file DVD-nya, kemudian teman-teman reset. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, seperti ini tampilannya itu seperti saat mau install ulang. Nah, teman-teman ingat icon seperti kaset di bawah, teman-teman bisa klik saja, klik kanan, kemudian filenya tuh kita checklist saja, kemudian kita kembali ke mesin, kemudian kita reset seperti itu. Nah, kita reset, kita tunggu sebentar. Nah, nanti dia akan tampilan boot seperti ini, teman-teman enter saja. Nah, kita tinggal tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu. Di sini file Debian teman-teman itu tidak akan hilang. Nah, kita bisa cek ke terminal ya teman-teman. Kita cek apakah file dan direktori yang sudah kita buat sebelumnya itu hilang. Kita coba dengan ls. Nah, di sini untuk file dan direktori yang sebelumnya kita buat itu tidak hilang ya teman-teman, karena Debian kita tidak hilang seperti itu. Nah, misalnya teman-teman nggak tahu nih, pas boot install ulang teman-teman asal pencet aja karena teman-teman ngiranya itu ada error dan Debiannya tuh kehapus gitu. Jadi teman-teman install ulang, nantinya isi dari Debiannya itu akan hilang semua ya teman-teman. Jadi nanti akan kembali ke setelan default dari Debiannya. Oke teman-teman, materi yang berikutnya yakni mengenai membuat user menggunakan add user. Oke teman-teman, jadi untuk membuat user baru, teman-teman itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan add user, dan yang kedua bisa dengan menggunakan user add. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk yang add user. Pertama, teman-teman masuk ke dalam Debiannya terlebih dahulu, kemudian kita cari terminal ya. Sini kita ketik dulu, terminal. Sini saya akan perbesar dulu. Nah, pertama-tama teman-teman itu masuk terlebih dahulu sebagai user root. Di sini bisa menggunakan perintah sumin. Kemudian kita masukkan password rootnya. Kemudian kita akan langsung coba untuk membuat user baru dengan menggunakan perintah add user. Nah, perintahnya add user, kemudian kita bisa ketikkan nama user barunya. Misalkan di sini saya akan buat user barunya namanya Dila2. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu nanti akan dimintai password untuk user 2 ini, untuk Nadila 2. Di sini passwordnya saya ketik terlebih dahulu, kemudian saya ketik ulang passwordnya. Jadi, kalau misal kita membuat user baru dengan menggunakan add user, nantinya pada Sliceum itu akan dibuatkan user direktorinya secara otomatis. Selain itu, scale di dalam direktori etc, ID user, dan ID group itu juga akan dibuatkan secara otomatis. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk mengisi informasi ya, terkait untuk Dila 2 ini. Nah, di sini saya tekan enter saja langsung karena saya akan kosongkan saja. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman bisa klik Y kemudian enter. Di sini kita akan cek pada Sliceum apakah direktori Dila 2 itu sudah dibuat atau belum. Harusnya itu sudah ya, teman-teman. Kita bisa cek dengan ls Sliceum. Nah, di sini untuk Dila 2 itu sudah dibuat ya, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa cek dengan menggunakan perintah file
slice etc slice password. Kemudian kita enter. Di sini untuk user Dila 2 itu sudah otomatis menjadi slice bin slice bash ya teman-teman, bukan slice bin slice sh. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan juga perbedaan antara slice bin slice sh dan slice bin slice bash. Nah, di sini kita bisa coba untuk masuk ke dalam user yang Dila 2 ya teman-teman dengan menggunakan perintah su, kemudian nama usernya Dila 2. Lalu di sini kita untuk masuk ke Dila 2 itu tidak dimintai password karena tadi kita sebagai root, di mana root itu memiliki kedudukan tertinggi. Ya, di sini kita bisa coba ke slice home-nya dulu ya. Kemudian kita bisa cek dengan who am I. Nah, di sini kita adalah Dila 2. Ya teman-teman. Oke, materi yang berikutnya yakni mengenai option pada user add, dan di sini saya akan gabungkan juga dengan yang membuat user dengan menggunakan user add. Jadi, untuk cara yang kedua membuat user baru itu kita bisa menggunakan user add. Nah, kalau misal kita menggunakan user add dalam membuat user yang baru, itu nanti ada beberapa kekurangan. Yakni yang pertama, dia tidak akan dibuatkan user directory-nya pada slice home. Kemudian yang kedua, nanti dia itu akan slice bin slice sh, tidak slice bin slice bash. Jadi nanti kalau mau mengubah ke dalam slice bin slice sh itu kita perlu menggunakan option-option tertentu, yang mana kita akan bahas pada materi kali ini. Oke, kita akan coba langsung praktekkan saja. Pertama, untuk membuat user baru, kita perlu login sebagai root terlebih dahulu. Kita bisa gunakan perintah su, kemudian min, kemudian kita ketikkan passwordnya. Kita enter. Nah, di sini saya akan clear terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk membuat user baru dengan menggunakan user add, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. User add, kemudian kita ketik nama untuk user barunya. Di sini misalkan Dila 3. Nah, kalau menggunakan user add tanpa option-option tertentu, itu nanti dia tidak akan dibuatkan home directory-nya, dan dia akan berbentuk slice bin slice sh, bukan slice bin slice bash. Kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita coba cek pada slice home slice-nya. Kita cek ls slice home. Di sini untuk Dila 3 tidak dibuatkan home directory-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek juga pada tile slice etc slice password. Di sini untuk Dila 3 itu masih berbentuk slice bin slice sh. Jadi perbedaan antara slice bin slice sh dengan slice bin slice bash itu ada pada tampilannya ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba masuk ke dalam slice home yang Dila 2 yang menggunakan bin bash. Ya. Kita pakai cd slice home slice Dila 2. Nah, di sini dia tampilannya seperti pada umumnya ya, tampilan root pada umumnya. Namun jika nanti kita menggunakan yang slice bin slice sh, nanti tampilannya akan berbeda ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba untuk login ke Dila 3 dengan menggunakan perintah su ya. Su Dila 3. Nah, di sini untuk slice bin slice sh itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman, hanya tanda seperti dolar ini. Nah, jadi perbedaan untuk slice bin slice sh dengan slice bin slice bash itu ada pada tampilannya. Kalau misal menggunakan slice bin slice sh itu tampilannya kurang menarik ya dibandingkan dengan menggunakan slice bin slice bash seperti ini. Nah, di sini kita keluar dulu dari Nadila 3. Kita ke Nadila yang biasa saja. Oke, di sini kita kembali ke root saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa option pada perintah user add. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah seperti ini, user add min help. Di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kekurangan dari perintah user add tadi ya, teman-teman. Di sini contohnya kita bisa menggunakan perintah min m
min-m kecil untuk membuat home directory-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah min-s untuk mendefinisikan sel yang akan kita gunakan. Yang tadinya tadi slice bin slice sh, kita bisa ubah dengan slice bin slice bash dengan menggunakan min-s ini. Oke, kita akan coba buat user baru ya teman-teman dengan menggunakan user add dengan bantuan opsi tertentu ini. Kita coba, kita ketikkan perintah user add, kemudian kita tambahkan min-m, min-s juga. Kemudian kita ketikkan sel yang kita mau tadi, slice bin, slice bash. Kemudian kita ketikkan nama user barunya tadi. Misal di sini Nadila 4 ya. Kita enter. Di sini kita cek terlebih dahulu pada slice home-nya ya. Apakah user directory-nya sudah dibuatkan? Harusnya sudah ya teman-teman. ls slice home. Nah, di sini untuk Dila 4 sudah dibuatkan direktorinya. Nah, teman-teman, di sini kan untuk user yang baru yang Dila 4 itu belum ada passwordnya. Di sini kita akan coba membuat password untuk Dila 4 dengan menggunakan perintah passwd Dila 4. Nah, di sini kita sudah dimintai passwordnya. Di sini saya akan mengisi passwordnya terlebih dahulu, membuat password, kemudian saya ketikkan ulang. Nah, di sini passwordnya sudah selesai. Untuk Dila 2 itu sudah memiliki password ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita bisa cek dengan tile slice etc slice passwd untuk mengecek apakah Dila 4 ini sudah berubah menjadi slice bin slice bash ya teman-teman. Nah, di sini untuk Dila 4 dia sudah berubah menjadi slice bin slice bash. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam Dila 4 ini. Kita bisa gunakan perintah su, kemudian Dila 4. Oke, di sini ketika kita mengetikkan su Dila 4, jadi kita masuk ke dalam Dila 4 itu kita tidak perlu mengetikkan passwordnya. Kenapa? Karena kita berada di root ya. Sebelumnya kita berada di root, jadi tidak memerlukan password untuk login ke user biasa. Karena root itu memiliki jabatan tertinggi. Kemudian kita akan ke home directory-nya. Nah, di sini kita bisa cek dengan pwd, kita sudah berada pada slice home slice Dila 4. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, materi berikutnya adalah membuat grup. Jadi, secara singkatnya, grup itu berfungsi untuk mengelompokkan beberapa user. Misalkan kita mempunyai 4 user. Nah, kita mau memberikan akses tertentu kepada 3 user, misalkan user 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kita tidak membuat grup, kita harus mengkonfigurasi satu-satu pada user 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau misal kita membuat satu grup, kemudian user 1, 2, 3 itu dimasukkan ke dalam grup itu, nanti kita hanya perlu mengkonfigurasi satu kali pada grupnya. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi 3 kali. Jadi kita hanya mengkonfigurasi satu kali, yang mana itu bisa mengefisiensi waktu. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke user root-nya. Kita mengetikkan perintah sumin, kemudian kita ketikkan passwordnya. Oke, pertama kita cek terlebih dahulu grup apa yang sudah ada. Kita bisa ketikkan perintah seperti ini, tile slice etc slice group. Oke teman-teman, di sini ada beberapa grup. Nah, di sini ada grup Nadila, di mana grup Nadila ini merupakan grup yang pertama kali kita buat ketika kita instalasi dengan nama yang sama persis dengan usernya. By default, kalau misal kita membuat user baru, nanti dia akan dibuatkan grupnya dengan nama yang sama persis dengan nama usernya. Nah, di sini kita akan langsung buat grupnya saja. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah group add group 1. Misalkan di sini nama grupnya grup 1 ya. Jadi perintahnya adalah group add kemudian nama grup yang barunya. Nah, kita bisa cek dengan tile slice etc slice group tadi. Nah, di sini untuk grup 1 sudah dibuat ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba untuk membuat satu grup lagi. Nah, kita bisa gunakan perintah yang sama, group add, kemudian namanya di sini saya akan buat grup 2. Nah, kita bisa cek juga pada tile slice etc slice group. Di sini grup 2 sudah dibuat ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, materi yang berikutnya yakni menambahkan user ke dalam grup.
Di sini kita akan coba bagaimana cara untuk menambahkan user ke dalam sebuah grup. Nah, sebelum memasukkan user ke dalam suatu grup, kita perlu cek user itu sudah masuk ke dalam grup apa saja. Teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, ID, kemudian nama usernya. Di sini saya akan cek untuk ID yang Nadila. Jadi Nadila itu masuk ke dalam grup Nadila ya teman-teman, dimana itu adalah grup yang pertama kali dibuat. Kita juga akan cek untuk ID Dila 2. Dila 2 juga masuk ke dalam grup Dila 2 ya teman-teman. Begitupun dengan Dila 3 dan Dila 4. Di sini keempat user yang saya punya itu hanya masuk ke dalam satu grup saja. Nah, di sini saya akan coba masukkan Dila 2 ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah user mode. Nah, jadi user mode itu digunakan untuk memasukkan sebuah user ke dalam grup. Nah, kita bisa cek dulu untuk user mode itu ada option apa saja dengan mengetikkan user mode -h. Seperti itu. Jadi dia min help ya, sama aja. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan min g kecil ya untuk memasukkan user ke dalam sebuah grup. Oke. Nah, di sini kita akan coba masukkan Dila 2 ke dalam grup 1 ya, teman-teman bisa ketikkan perintah user mode. Kemudian tadi kita tambahkan min g. Kemudian kita ketikkan terlebih dahulu nama grupnya, grup 1, kemudian nama usernya. Di sini saya Dila 2 ya. Jadi kita enter, kita cek menggunakan perintah yang tadi ID Dila 2. Kita cek di sini Dila 2 sudah masuk ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Nah, kita juga akan coba nih untuk memasukkan Dila 2 ke dalam grup 2. Kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, seperti tadi, user mode min g grup 1 Dila 2. Di sini grupnya kita ganti saja grup 2. Kita enter. Kita coba cek dengan ID Dila 2. Nah, di sini Dila 2 sudah masuk ke dalam grup 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk grup 1 itu hilang ya, teman-teman. Jadi dia kalau misal menggunakan min g itu dia menimpa. Jadi grup yang sebelumnya itu akan hilang. Nah, caranya supaya grup yang sebelumnya itu tidak hilang, kita bisa lihat di sini pada option. Nah, pada option min a, kita bisa append the user. Jadi dia tidak akan menghapus grup yang sebelumnya. Kita bisa combo dengan menggunakan min g besar. Kalau misal teman-teman mau menambahkan Nadila 2 ini ke dalam grup 1 dan grup 2, teman-teman bisa ketikkan perintahnya berarti seperti ini. User mode min a, kemudian min g besar. Nah, di sini tidak perlu ditambahkan min lagi, jadi user mode min ag grup 2 Dila 2. Kemudian kita enter, kita cek lagi dengan menggunakan ID Dila 2. Oh ya, maaf teman-teman, sorry. Di sini grup 1 ya. Kita enter, kita cek di ID Dila 2. Nah, di sini Dila 2 sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, materi yang terakhir adalah menghapus user dan grup. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk yang menghapus user ya, teman-teman. Nah, untuk menghapus user kita bisa gunakan perintah userdel. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk beberapa option pada userdel dengan menggunakan min help, userdel min help. Nah, di sini untuk menghapus sebuah user kita bisa gunakan min r untuk menghapus home directory-nya dan juga min f untuk forge ya. Forge. Jadi di sini kita akan combo antara min r dan min f. Nah, di sini saya akan coba untuk hapus yang Dila 4 ya, teman-teman. Kita bisa cek dulu di kita bisa cek dengan tile /etc/passwd. Di sini kita akan coba menghapus yang Dila 4. Ya. Dila 4 kita akan coba hapus dengan menggunakan perintah userdel min rf, kemudian nama usernya Dila 4. Kita enter. Nah,
Di sini kita akan coba untuk lihat di style slice etc slice passwd. Untuk Dila 4 sudah terhapus ya teman-teman. Kita akan coba login ke dalam Dila 4, SU Dila 4. Nah, di sini ada keterangan kalau kita tidak bisa login ke Dila 4 karena Dila 4 itu sudah tidak ada ya teman-teman, atau tidak ditemukan. Nah, kemudian untuk yang menghapus grup, kita bisa ketikkan perintah group del seperti ini, kemudian nama grupnya. Di sini saya akan coba untuk menghapus grup 2. Grup 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini belum terhapus ya, teman-teman. Kita akan coba ulangin lagi. Oke, teman-teman, kalau misal di sini teman-teman itu masih error, nah kita bisa cek dengan grup del min-min-h. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, kita bisa menggunakan min-f kalau misal grup itu merupakan the primary group of a user. Kita bisa gunakan min-f, jadi kita coba seperti ini. Grup del min-f, kemudian grup 2, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek pada tail slice etc slice group. Nah, di sini grup 2 itu sudah hilang ya teman-teman, hanya sisa grup 1 saja. Nah, teman-teman bisa cek pada ID Dila 2. Nah, di sini untuk Dila 2 itu sudah tidak masuk ke dalam grup 2 ya teman-teman, karena grup 2 itu sudah hilang. Nah, kesimpulannya kalau misal suatu user masuk ke dalam suatu grup, nah nanti kalau misal grupnya itu dihapus, maka user itu sudah tidak masuk ke dalam grup yang dihapus tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!